Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Akbar Barokah, mahasiswa Universitas Cyber Asia, akan mempresentasikan tugas kelompok yang disusun oleh Nirmala Dewi, Safira Horinisa, Maria Yunita Lelu, Husnul Arfani, Taufik Hidayat, dan saya sendiri Cecep Akbar Barokah. Presentasi ini saya laksanakan untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi dengan dosen Bapak Dr. Haji Yusuf Setiadi, Sarjana Hukum SSTMK MM Hum. Baik, saya mulai dengan latar belakang. Kompensasi merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Bagaimana perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan berdasarkan kinerja mereka, memberikan peran proporsional dan motivasi, mempertahankan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kompensasi merupakan masalah yang cukup sensitif bagi karyawan, karena kompensasi menjadi pendorong sosial seseorang untuk bekerja dan berpengaruh terhadap moral serta disiplin kerja. Kompensasi adalah cara untuk mengembangkan motivasi dan pertumbuhan karyawan. Matis dan Jackson tahun 2002 menjelaskan, kompensasi adalah faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang bekerja pada suatu organisasi dan bukan pada organisasi lainnya. Hal ini dikuatkan pula dengan penelitian Idamobi 2011 dan Jiang 2009 bahwa manajemen kompensasi mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kepuasan dan motivasi karyawan. Apabila kepuasan karyawan meningkat, baik kinerja karyawan akan meningkat, dan hal ini akan berdampak pada kemajuan organisasi antar negara telah menjadi pijakan utama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan dunia. Kemudian rumusan masalah, bagaimana strategi kebijakan pemberian kompensasi yang diterapkan di PT Adisatya, bagaimana efektivitas pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Adisatya, dan apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemberian kompensasi di PT Adisatya. Kemudian kita berlanjut ke studi kasus PT Adisatya. Pertama kita profil PT Adisatya. PT Adisatya adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah sawit kelapa. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2017 dan memiliki 127 karyawan. PT Adisatya memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi menjadi perusahaan pengolahan sawit kelapa yang berkelanjutan dan menghasilkan produk bernilai ekonomis. Kemudian misi meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan limbah sawit kelapa secara optimal. Mengembangkan teknologi tepat guna untuk pengolahan sawit kelapa menjadi produk yang bermanfaat. Kemudian menjaga keberlanjutan lingkungan dengan penanganan limbah yang baik. Kemudian kebijakan pemberian kompensasi di PT Adisatya. PT Adisatya memberikan kompensasi kepada karyawannya dalam bentuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan insentif. Gaji pokok. Gaji pokok di PT Adisatya ditentukan berdasarkan jabatan dan tingkat keahlian karyawan. Gaji pokok di PT Adisatya menjanjikan setiap bulannya kepada karyawan. Tunjangan yang diberikan oleh PT Adisatya kepada karyawannya antara lain tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, dan tunjangan pensiun. Bonus yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pencapaian kinerja perusahaan. Bonus diberikan kepada karyawan setiap tahunnya. Insentif diberikan kepada karyawan berdasarkan pencapaian kinerja individu. Insentif memaksakan kepada karyawan setiap bulannya. Kemudian kita langsung ke hasil dan pembahasan. Aktivitas kebijakan pemberian kompensasi di PT Adisatya. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemberian kompensasi di PT Adisatya cukup efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator seperti tingkat ketidakhadiran, di mana tingkat absensi karyawan di PT Adisatya relatif rendah. Kemudian tingkat omset, tingkat turnover karyawan di PT Adisatya relatif rendah. Kemudian produktivitas karyawan di PT Adisatya menunjukkan tren peningkatan. Kepuasan kerja karyawan di PT Adisatya relatif tinggi. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan
kebijakan pemberian kompensasi di PT Adisatya cukup relatif dalam meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu gaji pokok yang kompetitif. Gaji pokok yang diberikan oleh PT Adisatya cukup kompetitif dengan gaji yang diberikan oleh perusahaan lain di industri yang sama. Kemudian tunjangan yang lengkap. Tunjangan yang diberikan oleh PT Adisatya cukup lengkap seperti izin kesehatan, tunjangan hari raya, dan tunjangan pensiun. Kemudian bonus yang menarik. Bonus yang diberikan oleh PT Adisatya cukup menarik dan dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian insentif yang jelas. Insentif yang diberikan oleh PT Adisatya cukup jelas dan dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian kita beralih ke penutup kesimpulan dari penelitian ini. Jadi berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberian kompensasi di PT Adisatya cukup efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator seperti tingkat absensi, tingkat turnover, produktivitas, dan kepuasan kerja. Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasikan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemberian kompensasi di PT Adisatya, yaitu melakukan peninjauan gaji pokok secara berkala untuk memastikan bahwa gaji pokok yang diberikan tetap kompetitif. Kemudian memberikan tunjangan yang lebih menarik seperti tunjangan pendidikan dan lain-lain. Mungkin demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.